Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor akan memeriksa dua tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, Mario Dendi Satrio, dan Shane Lucas pada Kamis 16 Maret 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeriksaan tersebut termasuk bagian dari penyidikan kasus penganiayaan. Trunoyudo menjelaskan Apsifor nantinya bakal lebih mendalami perilaku dari masing-masing tersangka. Dalam kasus penganiayaan terhadap David, Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas sebagai tersangka. Sementara pacar Mario berinisial AG ditetapkan sebagai pelaku karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Tersangka Mario Dendi dan Shane Lucas serta pelaku AG dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Pasal tersebut adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Adapun peristiwa penganiayaan ini terjadi di Komplek Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam sekira pukul 7:30. Dalam video yang viral di media sosial, Mario Dendi menganiaya David secara brutal. Mario memukul, menendang dan menginjak kepala David hingga korban menderita luka serius dan sempat mengalami koma. Mario mengawali aksi penganiayaan brutalnya dengan menyuruh David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Saat itu David menyampaikan tak bisa memeragakan sikap tobat. Mario pun meminta rekannya Shane Lucas untuk mencontohkan sikap tobat tersebut. Ketika David dalam posisi push up, Mario menendang, memukul hingga menginjak kepala korban. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan penyidik menemukan bukti bahwa penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi dan kawan-kawannya kepada David sudah direncanakan sejak awal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan pada awal pemeriksaan, penyidik menjerat Mario dan Shane dengan pasal 76J Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Jungto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital, pihak kepolisian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bukti-bukti sehingga Mario Dendi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Berdasarkan temuan fakta-fakta itulah, penyidik kemudian menambahkan pasal baru. Di samping itu, polisi menaikkan status AG 15 tahun dari semula sebagai saksi anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Dalam proses ini bisa beriringan ya. Proses awal dengan adanya penganiayaan terhadap korban anak sudah bergulir, berjalan, teman-teman media sudah memonitoring sampai dengan adanya rekonstruksi. Kemudian hari ini tadi adanya pemeriksaan dari psikolog forensik, Apsifor ya, berkolaborasi, interprofesi ya. Tadi saya sampaikan, segala sesuatu keterangan pernyataan tentu akan didengar dan kemudian dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Tentu ini teknis ya, proses penyidikan. Proses dengan laporan ini bisa bersamaan ya, karena ini satu rangkaian dalam suatu peristiwa walaupun ada suatu dugaan ya, suatu dugaan laporan terkait dengan pencemaran nama baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.